Bismillahirrahmanirrahim. Sering dapati para jamaah yang bukan anggota masjid lancang memperlakukan kondisi di dalam masjid. Dalam kelancangannya ini yang membuat kami sebagai marbot sering mendapatkan teguran dari petinggi masjid. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini, Ustaz? Tadi sudah kita kemukakan ya, bahwasannya ketika kita datang sebagai jamaah ya, maka tempatkan diri kita sebagai jamaah bagaimanapun kedudukan kita. Ya, ketahuilah bahwasanya imam, bahwasanya pengurus masjid, merekalah yang paling berhak untuk perkara-perkara yang ada di dalam masjid. Apakah bermakna antum tidak berhak untuk menyuarakan suara antum, menegakkan nasihat di dalam masjid? Tidak. Tapi ketika antum mengingkari sesuatu, antum tidak memiliki wewenang untuk mengingkari dengan tangan. Ya. Tapi kalau antum ingin mengusulkan sesuatu, sampaikan kepada orang yang berkepentingan, sampaikan kepada orang yang merupakan pengurus dan penanggung jawab, biar mereka yang nangani kasus tersebut gitu loh. Jangan ketika kita datang ke tempat yang orang lain yang memiliki tempat tersebut, kita memperlakukan diri kita seolah-olah kita adalah pemilik tempat. Ini tidak boleh ya. Kalau ada sesuatu yang tidak membuat antum nyaman, apa yang harus antum lakukan? Antum sampaikan kepada pihak pengurus, antum berikan nasihat, antum tegakkan nasihat kepada dia gitu loh. Ini tidak semestinya begini, biar dia yang bekerja. Nah, jangan antum melakukan sesuatu yang antum tidak memiliki wewenang di dalamnya, karena bisa jadi penempatan hal tersebut di tempat itu berdasarkan kesepakatan para pengurus masjid ya. Terlepas antum suka atau tidak, itu yang disepakati oleh pengurus masjid, maka antum tidak boleh ubah gitu. Misalnya kita katakan itu ada mimbar di pojok sana, misal ya, antum merasa wah ini itu betul-betul mengganggu lah keadaan dalam masjid, antum keluarkan, taruh di depan sana ya. Padahal itu bukan sama sekali wewenang antum. Pengurus masjid memang sengaja letakkan mimbar di pojok sana biar ketika sholat Jumat mudah dimasukkan. Nah, maka antum jangan lancang antum ubah ini ubah itu hanya karena antum tidak serak dengan itu gitu loh. Kalau antum tidak serak, sampaikan kepada apa? Kepada pengurus, kepada orang yang bertanggung jawab. Ini caranya. Mengingkari kemungkaran wajib jamaah sekalian, tapi ada langkahnya, ada tahapannya. Kalau antum punya kuasa, ingkari dengan tangan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah antum memiliki kuasa dalam ruang lingkup masjid ini? Jawabannya tidak. Ya, maka antum pindah ke pengingkaran kemungkaran di tahapan yang kedua, itu mengingkari dengan lisan. Antum sampaikan nasihat, antum suarakan dengan tetap menjaga adab nasihat gitu loh. Ya. Dan ini banyak jamaah sekalian, banyak orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke dalam ruang lingkup ya suatu instansi atau lembaga, dan dia berusaha mengotak-atik seolah dia adalah pemilik lembaga tersebut. Antum sebagai wali murid berkunjung ke sebuah pondok misalnya, lihat perkara-perkara yang ada di pondok itu, langsung antum main tangan begini, Anda punya hak antum. Ya, di dalam ruang lingkup sekolah, maka yang paling berhak adalah orang-orang yang berstatus sebagai guru dan pegawai di sekolah tersebut. Antum tidak punya hak. Ya. Bagaimana cara kita wali murid menyuarakan kebenaran? Dengan menyampaikan usulan, dengan menyampaikan nasihat kepada pengurus sekolah. Ini enggak. Kalau sudah masuk di suatu tempat, dia seolah penguasa di semua tempat yang dia kunjungi. Ya. Maka ini tidak boleh. Kita tegaskan perkataan Al-Imam Nawawi ketika mensyarah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, pemilik rumah, imam masjid, pengurus suatu majelis, dia lebih berhak untuk mengatur kemaslahatan di dalam rumah, di dalam masjid, dan di dalam majelis yang dia kelola. Kalau kita mau memberikan usulan, berikan usulan dengan cara yang baik dan benar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apalagi di sini sampai menjerumuskan orang lain kepada dia dimarahi, ya, dia ditegur, ya seolah-olah itu salahnya dia. Ini lebih kacau lagi jamaah sekalian. Karena antum sadar atau tidak, antum menjerumuskan saudara antum ke dalam kemudaratan. Sementara Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memulai kemudaratan dan tidak boleh juga membalas kemudaratan dengan yang lebih besar. Ya, antum dengan perilaku antum itu bisa membuat orang lain termudaratkan. Ya, bisa jadi dia dibentak atau bisa jadi wal'iyadzubillah dia dipecat, ya, diberhentikan dari pekerjaan tersebut karena dianggap tidak becus. Padahal bukan dianya yang tidak becus, tapi kitanya yang tidak tahu aturan. Ya. Oleh karena itu kita bekerja sama, bantu orang-orang yang sudah berkhidmat ke masjid untuk mengatur urusan masjid ini, untuk menegakkan kemaslahatan demi kenyamanan kita semua. Kalau semua kita berhak ngotak-atik ini itu berdasarkan ijtihad kita, kacau urusan masjid ini. Pasti kacau. Karena apa yang antum anggap baik belum tentu orang lain anggap baik gitu loh.
Apa yang mereka anggap baik belum tentu kita anggap baik. Nah, kalau urusannya kembali kepada person to person, setiap orang berhak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tidak akan ada satu urusan pun yang akan berdiri tegak dan kokoh, itu tidak ada. Semuanya pasti akan hancur. Oleh karena itu, antum sudah mengamanahkan pengurusan masjid kepada fulan, kepada alan, biarkan. Nah, nanti kalau ada yang tidak beres, antum tegakkan nasihat. Nah, itu caranya jamaah sekalian. Ya, ini kita saling membantu. Dan kalau kita masing-masing paham akan porsi kita, ya, paham akan apa yang berhak kita lakukan, apa kewajiban kita, insya Allah taala semuanya akan berjalan dengan lancar. Wallahu taala a'la wa a'lam.